3 hari berlalu, dan hari ini adalah hari keberangkatan Salsa beserta relawan lain. Ada banyak relawan yang dari daerah-daerah lain, seperti dari pulau-pulau besar, Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, dan Jawa. Salsa tidak menyangka jika relawan yang ikut sebanyak ini. Ia mengira jika akan sedikit yang ikut. Di hati Salsa, ia sangat senang, karena rasa peduli mereka cukup tinggi. Salsa selalu berdoa dalam hati, agar ia dipermudah urusannya ketika di sana. Tentunya, ia dibekali doa oleh kedua orang tuanya dan sahabatnya beserta orang-orang terdekatnya. Mereka mengantar Salsa sampai bandara setelah adegan perpisahan dengan kedua orang tuanya. Salsa segera menyusul rombongannya untuk segera masuk ke dalam awak kabin pesawat yang akan membawanya ke Palestina. Salsa berjalan masuk ke awak kabin sembari mengusap air matanya yang menetes. Ia tidak boleh selemah ini. Tidak, ia mencari tempat duduknya yang ada di sisi jendela. Ia melihat keluar jendela, jemarinya ia tempelkan pada kaca jendela. Sadar atau tidak, setetes air matanya kembali menembus keluar. Tapi, Salsa tidak segera menghapusnya. Semoga jadi keluarga yang samawa. Happy wedding Kak Dirga dan Mbak Ara. Maaf, Salsa nggak bisa datang. Salsa bakal nggak bisa bangun pas lihat ijab kabulnya, batin Salsa miris. Ketika sadar, ia segera menghapus air matanya yang dengan lancang menyerobok keluar. Ia menghapus cepat, karena takut ada yang melihat jika dirinya menangis. Salsa menoleh ketika di sampingnya telah duduk seorang perempuan manis yang telah menyapanya. "Hai, dari mana kamu?" tanya wanita itu sopan. "Aku dari Jakarta," jawab Salsa. "Kenalkan, aku Aurin dari Lombok." "Satu. Aku Salsa," jawab Salsa. Salsa hanyut dalam obrolan seru dengan Aurin. Ketika salah satu pramugari mengingatkan pesawat akan berangkat, mereka segera bersiap-siap. "Alhamdulillah," kata Salsa lirih. Setelah berjam-jam duduk di pesawat, akhirnya mereka sampai tujuan. Salsa bernapas lega karena Allah SWT telah memberi kelancaran keberangkatannya ini. Mereka langsung dijemput oleh 5 mobil Tentara Nasional Indonesia. Tentu saja mereka disambut dengan sangat baik. Tak lupa ia mengirim pesan pada bundanya yang ada di Indonesia, agar bundanya tidak khawatir. Ia juga sekalian memberi tahu jika di sini bakal susah sinyal karena tempatnya yang dalam. Ketika mobil anti peluru itu mulai meninggalkan bandara, mereka mulai mendengar suara dentuman kecil dari luar. Seperti suara bom yang meledak dari jarak kejauhan. Hati Salsa bergetar, merasa sedikit takut. Tak hanya Salsa, para relawan lain pun juga begitu takut. Suasana begitu mencekam di perjalanan menuju base camp. Salsa memilih untuk berzikir untuk mengurangi rasa takutnya. Sembari mendengarkan salah satu tentara telah menenangkan mereka agar tidak takut. Mata Salsa terpejam, merasakan betapa menderitanya anak-anak tak berdosa berada di sini telah dibantai abis. Air matanya kembali keluar, tapi segera ia hapus agar tidak terlihat orang lain. Tapi, salah satu tentara telah mengetahui aksi itu. Tapi, ia memilih diam dan tak bertanya ada apa dengan gadis itu. Sepertinya, gadis itu belum mengetahui keberadaannya. Setelah 1 jam berlalu, akhirnya mereka sampai base camp milik TNI Angkatan Darat. Para relawan masuk untuk pembagian tugas. Salah satu jenderal TNI telah membagikan kertas putih ke setiap para relawan. Kertas putih itu berisi tempat tugas mereka. Salsa membacanya, ia mendapat tugas di rumah sakit pusat, berarti akan dekat dengan kejadian pengeboman. Hatinya berteriak takut, tapi segera ia hilangkan. Ia tidak boleh takut, ada Allah SWT yang selalu menemaninya. Salsa tidak protes dalam penugasan ini. "Oh, bukan hanya Salsa saja. Kamu dapat jatah mana, Sal?" tanya Aurin. "Rumah sakit pusat, kamu?" "Ya kita beda, aku rumah sakit daerah," katanya mendesah. Salsa hanya tersenyum ramah. Ada 4 pembagian tugas. Masing-masing rumah sakit dihuni 7 relawan. Kecuali rumah sakit pusat ada 13 orang diantaranya 6 dokter dan sebagiannya perawat. Setelah itu, mereka langsung berangkat menuju rumah sakit masing-masing. Tentunya diantar oleh mobil anti peluru TNI Angkatan Darat. Ketika Salsa akan memasuki mobil tentara, tak sengaja ekor matanya melihat seseorang yang dikenalinya. Ketika Salsa menoleh, tentara itu membalikkan badan dan berjalan menjauh. Salsa mengendikkan bahunya dan langsung masuk ke dalam mobil. Perjalanan menuju rumah sakit pusat lebih mengerikan lagi. Banyaknya suara bom yang meledak dari kejauhan.
Alhasil sepanjang jalan, Salsa hanya berzikir untuk menghilangkan rasa takutnya. Ia kesini sudah bertekad hidup dan matinya ia serahkan pada Allah SWT. Maka dari itu, ia harus mengusir rasa takut yang lancang sekali hinggap di hatinya. DUARRR. Suara dentuman terdengar semakin keras dari kejauhan. Dalam hati Salsa, gadis itu ingin berteriak dan menangis karena memikirkan nasib anak-anak yang tak berdosa telah berlumuran darah. Saya minta agar tenang, jangan merasa takut. Ada kami yang akan melindungi kalian. Kami korbankan nyawa kami. Dan pastinya juga ada Allah untuk kita, kata salah satu tentara di samping kemudi. Akhirnya mereka kembali tenang. Keadaan begitu tambah mencekam. Suara tembakan juga terdengar sana-sini. Sampai mereka sampai di rumah sakit pusat yang terlihat banyak orang kesakitan di sana. Entah kakinya luka, entah tangannya hilang karena ledakan bom. Melihat hal itu, pasti penjaga rumah sakit ini kewalahan. Alhasil mereka langsung turun dan ikut membantu dokter-dokter lain. Mereka belum mengenal tempat ini, tapi mereka cukup tahu di mana ruangan untuk mengobati. Salsa sudah menggendong anak kecil yang kakinya sobek hingga mengeluarkan banyak darah. Ibu si anak kecil telah mengikutinya. Dalam keadaan seperti ini, ia tidak boleh panik. Karena panik akan membawa pekerjaannya berantakan. Ia menurunkan anak kecil pada ranjang. Ia segera menyari kotak P3K. Mengobati luka anak kecil itu dengan teliti. Anak itu terus menangis kesakitan. Salsa sungguh tak tega. Ia segera membungkus kaki kecil itu dengan perban. Terima kasih banyak, dok, kata sang ibu anak itu. Salsa tersenyum ramah.